semuanya, selamat datang di ruang Habit. Jadi, di podcast kali ini kita akan membahas berbagai hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, tapi punya pengaruh besar terhadap diri kita. Aku Rika, jadi di episode kali ini aku ditemani oleh Kalma Dinatul Zahro. Halo Kalma. Halo semuanya. Jadi pada podcast kali ini kita akan membahas satu kebiasaan. Apa sih menurut Kak Alma dari kata habit itu yang terlintas nih dari pikiran kakak dan seberpengaruh apa sih dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, jadi sebelumnya salam kenal semuanya. Menurut saya habit itu adalah satu hal yang kita lakukan berulang kali di kehidupan sehari-hari kita dan yang sehingga dari berulang kali itu hal tersebut tuh sudah menjadi kebiasaan, menjadi rutinitas kita dalam sehari-hari. Nah, itu sudah bisa disebut habit. Nah, habit sangat berpengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari kita. Kenapa? Karena eh, baik buruknya habit kita itu berpengaruh kepada pola pikir, perlakuan kita gitu. Ada nggak sih ya kebiasaan yang pernah kakak ubah dan ternyata itu mempengaruhi atau memiliki dampak positif bagi kakak? Ada, pasti ada ya. Contohnya, aku tuh sebenarnya bukan tipe orang yang belum termasuk orang yang eh, produktif sekali gitu kan. Cuman pasti setiap orang itu kalau sudah terlalu lama melakukan kegiatan yang merugikan diri sendiri, pasti dia akan menyadarinya dong. Nggak mungkin setiap orang tidak menyadari kegiatan yang dia lakukan itu udah baik atau belum gitu kan. Nah, cara saya itu contohnya kayak misalkan udah seharian nih main handphone, pasti aku tuh ada waktu sadar kayak ya Allah kok aku hari ini main handphone terus gitu Kayak gimana. scroll scroll Heeh. terus gitu. Nah, cara aku mengubahnya, aku langsung matiin handphonenya, di charge kalau perlu udah untuk untuk mengisi baterai lagi. Nah, dari situ setelah dimatikan handphonenya, dinonaktifkan, aku melakukan hal-hal kecil di sekitar aku. Contohnya kayak merapikan barang-barang pribadi, merapikan lemari, atau membersihkan kamar mandi. Itu menurut aku sangat berpengaruh walaupun uh, bukan sesuatu yang besar gitu. Jadi menurut aku untuk berperilaku baik itu tidak harus sesuatu yang besar. Jadi bisa dimulai dari Kebiasaan iya, kecil gitu. kebiasaan kecil dari merapikan tempat tidur, merapikan buku, tempat belajar, mandi, membersihkan tempat tinggal gitu loh. Nah, apa yang mau kasih pesan nih buat teman-teman yang sedang melakukan atau membangun kebiasaan? Kira-kira apa nih Kak pesannya buat teman-teman yang sedang mau membangun atau memulai hal baru dalam kehidupannya? Hmm. Buat teman-teman semua, termasuk untuk kita, menurut saya, saran saya, ketika kamu sudah menyadari diri kamu ini kurang kurang habit baiknya, kurang memperbaiki kebiasaan buruknya, mulai sekarang. Ketika ada kesadaran saat itu juga mulai. Jangan mencari hal-hal yang rumit untuk dilakukan, kayak bingung nih mau ngelakuin kebaikan apa ya untuk mengubah habit buruk saya ini gitu. Tidak perlu jauh-jauh untuk memulainya. Contoh kayak yang tadi saya bilang di sebelumnya, kita bisa memulai dengan merapihkan diri sendiri. Kayak misalnya hari ini pikirannya lagi ramai, bolehlah kita nulis apa sih yang ada di pikiran kita. Itu satu hal yang baik untuk memulai kebaikan gitu. Dimulai dari menulis apa yang ada di pikiran kita, apapun itu yang ada di pikiran kita, kita tuangkan, kemudian merapihkan barang pribadi tadi, terus menulis keinginan apa yang mau kita lakukan di
kemudian hari, di hari esok, atau misalkan nanti malam kita mau ngapain, nanti besok kita pagi mau ngapain dulu gitu. Itu bisa mulai kita tuliskan sedikit demi sedikit. Itu untuk memulai kebiasaan baru, kebiasaan baik. Betul, kita jadi bisa menulis kayak to do listnya tuh hari ini aku mau ngapain ya, terus habis itu kita checklist gitu. Dan Betul. suatu kebiasaan yang kecil itu bisa berdampak lebih besar gitu ya Kak untuk diri kita sendiri dan kehidupan sehari-hari. Dan Jadi kalau menurut aku Rika, kayak kadang kan manusia itu kan ada rasa bosan ya. itu Ah, ah. Eh, saat kita bosan itu kita bisa mencari hal baru. Misalkan setiap hari kita sudah menulis target-target kita. Oh kayaknya bosan nih kayak gini-gini terus targetnya, bisa kita ubah kayak diselingi bermain. Misalnya biasanya kita seharian di kelas, dari kelas ke kamar, dari kamar ke kelas tuh lagi ke kantin, kita bisa ubah kayak, oh besok aku mau keluar asrama deh gitu. minimal keluar gerbang gitu ya. Jadi itu kita harus bisa mencari hal-hal yang tidak membuat diri kita jenuh. Itu saran untuk diri saya sendiri juga sih ya sepertinya. Betul. Soalnya diri saya juga kadang masih suka bingung apa ya yang perlu saya mulai hari ini gitu. Jadi mari teman-teman semuanya kita sama-sama membangun habit baik untuk kebaikan diri kita masing-masing. Gitu. Oke teman-teman, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Nanti kita akan berbincang lagi di podcast yang akan membahas tema yang lebih seru dan beredukasi. Thank you yang sudah mau mendengarkan podcast ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, bye bye. Yeay.